Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Edi, selamat siang semuanya. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri. Saya Iska Rahmawati dengan NIM 0730230002 dari Fakultas Teknologi Kebumian dan Energi, Program Studi Teknik Pertambangan Angkatan 2023. Sebelumnya saya izin mempresentasikan tugas saya yaitu CSR PPM di industri pertambangan dengan PT yang saya ambil yaitu PT Aneka Tambang atau biasa dikenal dengan Antam dengan dosen pengampu Bapak Dr. Edi Jamal Tuheteru, STMT IPM ASEAN Engineering. Masuk pada yang pertama yaitu CSR atau biasa disebut dengan Corporate Social Responsibility di PT Aneka Tambang atau TBK atau Antam. Saat ini sudah tidak asing lagi di kalangan masyarakat umum sebagai respon perusahaan terhadap lingkungan masyarakat. CSR berkaitan dengan tanggung jawab sosial, kesejahteraan sosial, dan pengelolaan kualitas hidup masyarakat. Di industri dari korporasi dalam ini berperan untuk mendorong perekonomian yang sehat dengan mempertimbangkan faktor lingkungan hidup. Melalui CSR, perusahaan juga tidak semata-mata memprioritaskan tujuannya pada memperoleh laba setinggi-tingginya, melainkan meliputi aspek keuangan, sosial, dan aspek lingkungan lainnya. Konsep tanggung jawab sosial perusahaan yang telah dikenal sejak tahun 1970-an merupakan kumpulan kebijakan dari praktik yang berhubungan dengan stakeholders, nilai-nilai pemenuhan ketentuan hukum, penghargaan masyarakat, penghargaan pada lingkungan, serta komitmen perusahaan untuk berkontribusi dalam pembangunan secara berkelanjutan. Setelah itu ada CSR, ini juga merupakan kewajiban pada perusahaan PT Aneka Tambang untuk memiliki peran dan fungsi terhadap pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayahnya. Dengan kata lain, CSR juga merupakan upaya sungguh-sungguh entitas bisnis untuk meminimumkan dampak negatif dan memaksimumkan dampak positif operasi perusahaan terhadap seluruh pemangku kepentingan dalam bidang ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, perusahaan juga diwajibkan untuk mengetahui secara detail dampak operasi terhadap semua pemangku kepentingan dan seluruh regulasi pemerintah yang relevan sebagai batas kinerja minimum dan berupaya sedapat mungkin untuk melampauinya, berlandaskan norma, etika, dan berlomba menjadi yang terbaik. Setelah itu kita masuk pada pemberdayaan masyarakat, di mana pemberdayaan masyarakat itu merupakan upaya pemberdayaan masyarakat ya karena ketidakmampuannya baik karena faktor internal maupun eksternal. Pemberdayaan diharapkan mampu mengubah tantangan hidup masyarakat ke arah yang lebih baik, sebagaimana cita-cita bangsa untuk mewujudkan masyarakat yang adil, demokrasi, sejahtera, dan maju. Pemberdayaan masyarakat juga kini telah menjadi agenda penting pada pemerintah, terutama sebagai keberlanjutan dan kegagalan konsep pembangunan masa lalu. Tidak hanya pemerintah, tapi dunia usaha juga memiliki program pemberdayaan masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab sosial mereka terhadap masyarakat atau biasa disebut dengan CSR. Pada CSR ini saya memiliki banyak tujuan, cuman saya ambil dari 2 tujuan ini, di mana menganalisis peran corporate social responsibility sebagai strategi perusahaan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta meminimalkan dampak negatif kegiatan perusahaan. Yang kedua ada mengetahui peran masyarakat serta pemerintah dalam pengawasan berjalannya CSR dalam suatu wilayah. Setelah itu masuk pada pembahasan di mana CSR pada industri pertambangan berkembang dari sekedar kreti ke arah pemberdayaan dan pengembangan komunitas berbasis partisipasi masyarakat atau community development approach. Perusahaan tambang memerlukan social intent to operate sehingga CSR menjadi kunci dalam menjaga hubungan harmonis dan berkelanjutan operasi. Dengan berkembangnya tuntunan global terhadap environmental, sosial, dan governance atau ESG, CSR semakin memiliki posisi penting dalam tata
Kelola pengembangan modern, CSR juga diatur dalam pasal 74 ayat 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseorangan terbatas. CSR atau tanggung jawab sosial perusahaan merupakan kewajiban untuk semua perusahaan. Pengembangan pembangunan masyarakat juga merupakan suatu proses yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai pendekatan yang terencana dan kesinambungan. Dalam konteks pembangunan modern, masyarakat tidak hanya dipandang sebagai objek, tetapi sebagai subjek yang berpartisipasi aktif dan mencantumkan program pembangunan. Di mana di sini ada konsep ini juga menekan pentingnya pemberdayaan masyarakat atau community development, ada peningkatan kapasitas atau capacity building, ada partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, dan yang terakhir ada keberlanjutan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Setelah itu ada hubungan pengembangan masyarakat dengan CSR, di mana pengembangan masyarakat dan CSR merupakan dua konsep yang saling berkaitan. CSR menjadi instrumen atau sarana bagi perusahaan untuk melaksanakan program pengembangan masyarakat secara terstruktur dan terencana. Sementara itu, pengelolaan pengembangan masyarakat memberi arah agar program CSR tepat sasaran dan memberikan manfaat jangka panjang. Setelah itu ada 4 poin penting di mana CSR juga menyediakan sumber daya, terdapat dana, tenaga, ahli, fasilitas untuk pengembangan masyarakat. Yang kedua ada pengembangan masyarakat, memastikan program CSR berdampak nyata dan tidak sekedar formalitas. Yang ketiga ada kedua konsep yang bekerja sama menciptakan hubungan harmonis antar perusahaan dan masyarakat. Yang keempat, ada dengan pendekatan penghubungan masyarakat, CSR juga dapat menjadi investasi sosial bagi keberlanjutan masyarakat. Setelah itu, dampak dari CSR ini memiliki ada dampak negatif dan dampak positif, di mana dampak positifnya yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program ekonomi dan pendidikan. Kedua, ada terbentuknya hubungan harmonis secara perusahaan dan masyarakat. Tiga, ada pengurangan konflik sosial yang sering terjadi akibat ketimpangan atau dampak operasi pada perusahaan. Setelah itu ada dampak negatif ya, di mana ketergantungan masyarakat terhadap bantuan perusahaan. Kedua, ada konflik internal masyarakat karena distribusi bantuan yang tidak merata, program tidak efektif jika sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Di mana dampak positif pada CSR ini, biasanya masyarakat yang dekat dengan perusahaan dapat pendidikan gratis atau bisa bekerja pada masyarakat pada perusahaan-perusahaan tersebut. Setelah itu ada tantangan dalam pelaksanaan CSR dan pengembangan masyarakat. Yang pertama ada kurangnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan program. Kedua, ada keterbatasan anggaran CSR pada perusahaan tertentu. Tiga, ada minimnya koordinasi antara perusahaan, pemerintah, dan masyarakat. Yang keempat, ada program yang tidak berlanjut, hanya dijalankan saat perusahaan membutuhkan citra positif. Yang terakhir, ada kurangnya evaluasi sehingga program tidak dapat diukur keberhasilannya. Setelah itu masuk pada bagian terakhir, yaitu kesimpulan, di mana pembangunan masyarakat merupakan proses terencana yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup, kemandirian, dan kapasitas masyarakat melalui pendekatan partisipatif. Dalam pembangunan ini, masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga berperan sebagai pelaku utama yang menentukan arah perubahan sosial dan ekonomi di lingkungannya. Proses pengembangan masyarakat menekan pentingnya pemberdayaan, partisipasi aktif, dan keberlanjutan, sehingga program yang dijalankan benar-benar menjawab kebutuhan lokal serta mampu memberikan dampak jangka panjang. Dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut, pembangunan masyarakat dapat menciptakan komunitas yang lebih mandiri, produktif, dan sejahtera. Berikut daftar pustaka yang saya ambil, referensi pada jurnal, pada laporan
tahunan pada PT Aneka Tambang dan referensi tugas akhir yang saya ambil. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata dan kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.